Saya Hasanah Hairunisa akan menjelaskan modul 1 mengenai Python dasar. Python merupakan bahasa pemrograman yang mempunyai kode pemrograman yang gampang dan juga relatif terkenal. Python ini banyak dimanfaatkan untuk membuat berbagai program, misalkan untuk membuat program GUI, aplikasi seluler, webcam, maupun program peretasan. Algoritma merupakan rangkaian instruksi komputer untuk melaksanakan tugas ataupun menyelesaikan suatu masalah menggunakan alur yang logis. Sedangkan flowchart merupakan presentasi grafis untuk menggambarkan proses spesifik pada sebuah algoritma. Nah, ini merupakan flowchart pada modul 1. Program pengulangan merupakan konsep pengulangan di mana kita tidak perlu membuat program pengulangan yang sama untuk menampilkan hasil yang berulang. Nah, pada Python sendiri ada dua jenis kode pengulangan, yaitu for dan juga while. Kedua kode tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, pengulangan pada for digunakan untuk menampilkan hasil output dari data yang sudah ada sebelumnya, seperti list, tuple, maupun string. Seperti pada contoh, for metode pembayaran in daftar metode pembayaran digunakan sebagai fungsi pengulangan metode pembayaran dengan nilai sequence daftar metode pembayaran. Sedangkan pengulangan while digunakan saat program ingin menampilkan kembali suatu blok kode selama kondisi yang diinginkan terpenuhi dan jika dimasukkan perintah akan berhenti. Contoh yaitu while kode barang sudah, artinya jika kode barang bukan sudah terpenuhi, maka program akan menampilkan input kode barang. Program pengandaian merupakan program yang bertujuan untuk mengambil sebuah keputusan dari program saat terjadi kondisi tertentu. Pada Python sendiri, kondisi pada pengandaian dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu kondisi if, kondisi elif, dan juga kondisi else. Walaupun 3 kondisi ini merupakan kondisi pengandaian, 3 kondisi ini memiliki fungsi yang berbeda. Seperti pada modul 1 ini, pengandaian if digunakan untuk menjalankan sebuah pengandaian pada program apabila kondisi bernilai benar, atau kode barang yang dimasukkan nilainya adalah 1. Maka program akan menjalankan kondisi tersebut. Jika kondisi elif sama juga dengan kondisi if, namun bedanya kondisi elif dapat menjalankan beberapa kemungkinan. Pada pengandaian else digunakan untuk menjalankan sebuah pengandaian pada program di mana bila kondisi bernilai benar, maka otomatis program akan menjalankan perintah if. Namun apabila kondisi bernilai salah, maka program akan menjalankan perintah else. Tipe data merupakan media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Ada 4 jenis tipe data, yaitu string, merupakan tipe data yang menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka yang biasa diarti dengan tanda ketik. Yang kedua, integer, merupakan tipe data yang menyatakan bilangan bulat. Ada juga long integer yang karakternya bernilai tidak terhingga. Yang ketiga, float, merupakan tipe data yang menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Yang keempat, boolean, merupakan tipe data yang menyatakan benar, true, ataupun false. Pada program modul 1 ini menggunakan tipe data string dan juga integer. Contoh dari tipe data string yaitu karakter yang diapit di antara petik 2, yaitu kelompok 95. Kemudian tipe data integer pada program ini berupa angka 1297418 sebagai bilangan bulat. Operator merupakan pengolah variabel ataupun nilai. Ada 4 jenis operator, yaitu operator aritmatika, operator pembandingan, operator penugasan, dan juga operator logika. Pada program modul 1 ini menggunakan 3 jenis operator. Yang pertama, operator aritmatika, di mana digunakan untuk melakukan proses perhitungan matematika. Seperti contohnya, simbol bintang digunakan untuk proses perhitungan perkalian antara angka 1297418 dikali dengan jumlah pembelian yang diinputkan sebelumnya. Yang kedua ada operator perbandingan yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai, seperti simbol sama dengan double atau 2 kali yang digunakan untuk membandingkan kondisi pilihan apakah kondisinya ya atau tidak. Yang ketiga merupakan operator penugasan yang digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Misalkan I sama dengan 1, maka variabel I ditugaskan untuk menyimpan angka 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu Python Key dengan Py1. Yang pertama ada flowchart. Flowchart merupakan suatu penggambaran dalam bentuk grafik dari setiap langkah-langkah
yang digunakan untuk memudahkan dalam penyelesaian masalah. Kita dapat melihat contoh flowchart pada modul 2 kali ini, yaitu seperti berikut, yaitu dimulai dengan start, lalu ada tampilan halaman login. Di tampilan ini nanti kita disuruh memasukkan username dan juga password untuk login. Lalu setelah itu akan ada tampilan halaman menu yang ada beberapa pilihan juga, yaitu ada file dan juga akun. Jika kita memilih akun, akan ada pilihan logout dan exit. Jika kita memilih logout, kita akan kembali ke halaman login, namun jika pilih exit, kita akan keluar ke halaman. Lalu di file ada pilih data, pilih kalkulator, dan juga grafik. Di data akan menampilkan daftar produk, di kalkulator akan menampilkan sebuah tampilan yang dimaksudkan untuk kita memasukkan waktu pembelian, jenis produk, jumlah barang. Lalu kita dapat menghitungnya dan juga menghapusnya kembali untuk kembali ke tampilan formulir. Lalu ada grafik. Di sini kita disuruh untuk masukkan judul diagram dan juga jumlah barang. Lalu kita dapat mengklik pie chart untuk menampilkan sebuah grafik berbentuk pie chart atau juga dapat mengulanginya. Di pilihan menu ini nantinya kita akan dikembalikan ke tampilan menu. Lalu kita akan menjelaskan tentang script program. Script program yaitu ada menu utama, perhitungan, tabel, dan juga grafik. Di script menu ditampilkan beberapa script, namun kita ke intinya saja, yaitu ada combo box yang menampilkan pilihan file dan juga akun. Di pilihan file akan menampilkan beberapa pilihan push button, yaitu data, kalkulator, dan juga grafik. Sedangkan di akun akan menampilkan push button berupa logout dan juga exit. Masing-masing pilihan tersebut dikoneksikan ke script selanjutnya untuk menampilkan sesuai pilihan. Lalu ada script kalkulator. Di script kalkulator ini juga menampilkan sebuah tampilan berupa penghitungan, yaitu ada yang pertama ada dev content yang menampilkan untuk memberikan label waktu pembelian. Selain itu ada jenis produk berupa combo box yang dapat dipilih, yaitu ada mixer, bakery, wafer roti, dan lain-lain. Lalu setelah itu ada harga beli, jumlah barang, harga asli, diskon, dan lain-lain. Tampilan tersebut nantinya akan disusun secara urut pada tampilan layout ini. Lalu setelah itu di sini ada dev proses atau harga. Harga ini nantinya dikoneksikan jika kita memilih salah satu produk di sini. Setelah itu ini adalah dev hitung yang digunakan jika kita memilih hitung. Nanti akan menampilkan di sini. Ini adalah dev button beberapa pilihan di bawah formulir. Lalu ada script grafik, yaitu nantinya akan menampilkan grafik. Yang pertama akan disuruh memasukkan sebuah judul label, lalu diikuti dengan angka-angka yang dimaksudkan menggambarkan grafik tersebut. Formulir tersebut disusun dengan dev column di sini. Untuk mengeditnya, untuk memasukkan angkanya nanti di key line edit tersebut. Lalu ada beberapa pilihan, yaitu pie chart, ulang, dan menu. Nantinya layoutnya akan disusun secara urut dan rapi dengan memasukkan angka dan juga string.
Setelah itu kita dapat menampilkan script pada stok atau data. Di sini akan menampilkan dua data atau tabel, yaitu produk dan metode pembayaran. Di produk nantinya akan menampilkan sebuah tampilan tabel berupa yang berisi kode, nama produk, stok, kapasitas, dan juga harga. Sedangkan metode pembayaran akan menampilkan metode pembayaran seperti jumping, yaitu kartu kredit, virtual akun, dan lain-lain. Setelah itu kita kembali ke PowerPoint, yaitu selanjutnya adalah fungsi dan manfaat dari program, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan data produk oleh pemilik atau pegawai toko. Lalu ada sebagai inovasi dalam proses penjualan produk. Yang ketiga, memudahkan pemilik dalam proses pemrosesan, perhitungan, dan penglihatan data produk. Modul 3 kali ini mengenai web statis dengan Django. Hal pertama yang akan dibahas yaitu cara pembuatan project dan app. Untuk membuat project dan app, kita dapat membuatnya melalui command prompt dengan nama dan di lokasi direktori yang diinginkan, seperti script di samping. Dengan lokasi direktori lokal disk dan nama project kelompok 95. Jika sudah berhasil, maka akan ada folder bernama kelompok 95 di lokasi direktori yang sesuai dengan perintah yang ada di command prompt. Kemudian untuk menjalankan server, tuliskan python manage.py run server. Untuk membuat app, sama juga dengan langkah pembuatan project. Yang berbeda yaitu pada script yang dimasukkan, dengan memasukkan perintah pada command prompt di dalam direktori yang sesuai dengan project awal, yaitu kelompok 95. Kemudian tuliskan python manage.py startup nama underscore app yang kita inginkan, yaitu information dan kontak. Kemudian untuk template HTML dan CSS di project dan app, pembuatannya dengan menggunakan Django templates dengan menambahkan karakter kutip templates pada setting.py pada bagian templates, supaya direktori templates dapat diketahui. Langkah selanjutnya yaitu membuat folder templates di dalam project dan menyimpan file HTML di dalamnya. Dengan klik kanan project kelompok 95 dan klik new folder, buat nama folder dengan nama template, kemudian buat file pada folder template dengan klik kanan folder template dan klik new file, lalu simpan file dengan nama homebase.html. Langkah ketiga yaitu buat file views.py di dalam project dan tambahkan script pada views.py. Kemudian berikan tambahan script pada urls.py. Nah, kita dapat membuat script HTML pada file di folder template dengan klik ketik HTML lalu tab, maka kita tinggal mengisinya. Kemudian, untuk membuat template di app hampir mirip dengan di project. Hal ini bertujuan agar direktori app yang telah dibuat sebelumnya di command prompt dapat diatur dan langsung terpanggil sehingga berguna untuk mengatur script tahap selanjutnya. Tahap pertama yaitu menambahkan nama app yang dibuat pada setting.py, kemudian membuat folder templates pada app, lalu memperbarui views.py pada folder app seperti pada gambar. Kemudian untuk membuat template CSS pada project dan app, yaitu dengan membuat file CSS pada bagian folder static, di mana langkah pertama yaitu setting bagian setting.py pada project bagian static. Kemudian buat folder bernama static pada folder dan buat file CSS di dalamnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan script pada HTML dan CSS. Pada HTML ada 5 syntax dasar. Yang pertama, tag.tag HTML yang fungsinya untuk mendefinisikan tipe dokumen, yakni HTML5. Kemudian teks di antara HTML dan tag garis miring HTML untuk menjelaskan dokumen web. Kemudian teks di antara tag head dan tag garis miring head fungsinya untuk menjelaskan penempatan judul dokumen HTML pada jendela browser. Kemudian, teks di antara tag title dan tag garis miring title menggambarkan judul web. Yang kelima, teks di antara tag body dan garis miring tag body menggambarkan isi halaman yang terlihat. Kemudian ada juga tag lainnya seperti tag UL yang memiliki fungsi untuk membuat daftar di mana setiap bagiannya tidak akan diberi penomoran. Dengan setiap bagian dari tag UL sendiri ini diawali dengan tag HOI dan diakhiri dengan tag garis miring HOI.
Kemudian tag link merupakan penghubung menuju alamat lainnya, bisa berupa suatu gambar ataupun teks yang terkait. Ada juga tag footer yang merupakan bagian catatan kaki pada halaman web nantinya. Selanjutnya, untuk CSS sendiri pada program modul ini menggunakan cara penulisan inline style sheet dan external style sheet, di mana penulisan dengan metode inline style sheet dituliskan langsung pada program HTML di bagian tag yang bersangkutan dan tidak memengaruhi bagian tag lainnya. Cara penulisannya cukup menambahkan atribut style sama dengan petik 2 value. Misal style sama dengan petik 2 color orange red, maka pada tag tersebut karakter about us menggunakan warna orange red. Kemudian dengan external style sheet, aturan CSS ditempatkan secara terpisah. File style sheet text disimpan menggunakan ekstensi .css dan contohnya edit.css. Penulisan ini dihubungkan melalui elemen tag head. Contohnya, simbol bintang digunakan untuk mengedit halaman keseluruhan, kemudian body untuk mengedit bagian isi tag body dengan warna background misterius dan tinggi 80 pixel. Begitupun seterusnya. Lalu kita beralih ke modul 4. Di modul 4 ini akan menjelaskan web dinamis dengan Django. Yang ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama ada database, yaitu basis data yang dapat diartikan sebagai kumpulan data tentang suatu benda atau kejadian. Yaitu ada manfaat dan fungsi dari database. Yang pertama adalah pengelompokan data dan informasi perusahaan. Yang kedua, mempermudah dalam menyimpan, mengakses, dan menambah dan menghapus data. Yang ketiga, ada data tersimpan secara akurat, dan lain-lain. Setelah itu akan ada proses pembuatan database pada PHP MyAdmin. Yang pertama kita perlu membuka Open SAM. SAM di sini difungsikan untuk memulai start action pada Apache dan MySQL, yaitu dengan cara pertama yaitu membukanya dengan run as administrator. Yang kedua ada localhost. Open localhost yaitu dengan cara membuka web browser sehingga akan keluar tampilan website pada browser. Lalu setelah itu kita klik PHP MyAdmin. Lalu setelah itu akan keluar tampilan database. Setelah itu kita dapat mengklik tombol baru pada sebelah kiri tampilan untuk membuat database baru. Selanjutnya ada create atau create, write, update, dan delete. Create yaitu menciptakan objek database yang baru atau menciptakan database itu sendiri. Yang kedua ada read untuk membaca database yang ada yang telah ditambahkan. Update untuk melakukan perubahan pada data yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu ada delete untuk menghapus data dari tabel. Terima kasih.